Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, terutama kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rukuk dan sujud di sholat isya kita ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam beribadah, utamanya adalah ibadah sholat. Karena kalau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya ibadah sholat ini tidak didasari atas karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala meminta manusia untuk bersujud lagi, maka orang-orang yang dulu di dunia sholatnya riyaan wa sum'atan, sholatnya karena ria, karena pamer, mereka tidak mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 42, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Nanti di hari kiamat ketika betis-betis disingkap dan mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, fala yastati'un, gegeri lempeng Pak, gak bisa bungkuk, gak bisa sujud. Alangkah menyedihkannya, alangkah menyedihkannya. Artinya orang-orang beriman di situ, yang lain sujud, dia tetap jejak. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, yang lain bisa sujud. Orang-orang yang di dunia dulu sholatnya karena ria, karena pamer, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala yastati'un, tidak bisa sujud sama sekali. Na'udzubillah min. Maka kita kembali introspeksi diri kita agar ibadah-ibadah kita semuanya lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah ibadah sholat, karena sholat adalah syiar yang paling tampak dalam diri seorang muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada request pertanyaan kepada saya bahwa sebelum melanjutkan materi di sini ada dua pertanyaan. Kaitannya masih dengan sholat dan kembali ke pembahasan yang sudah lama, yaitu bagaimana hukum ini. Mestinya orang yang lupa ya, orang yang mau sholat isya ternyata dia lupa belum sholat maghrib ya. Apakah dia sholat isya dulu, atau apakah dia sholat maghrib dulu,
atau dia sholat isya atau bagaimana begitu ya. Saya buka banyak fatwa-fatwa para ulama. Jadi eh, di sini difatwakan bahwa ya, yang paling kuat menurut para ulama, yang paling sahih adalah bahwa ini kasusnya adalah orang mau sholat isya tapi dia belum lupa belum sholat maghrib, belum sempat sholat maghrib. Maka ada tiga cara di sini. Pertama adalah ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa dia ikut sholat bersama imam sholat isya, tetapi niatnya sholat maghrib. Karena la yadurru ikhtilafun niyah ma'al imam. Karena sholatnya seorang makmum meskipun berbeda niat dengan imam tidak masalah, tidak menjadikan sholatnya batal ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa ya hadza madhabuna, inilah madhab kami ya, pendapat kami bahwa orang itu boleh sholat maghrib bermakmum kepada sholat orang yang sholat isya, baik dia niatnya nanti mufarokoh itu apa? Jadi ketika dia sudah dapat 3 rakaat sementara imam baru tiga rakaat juga, aslinya kan dia sholat maghribnya sudah selesai Pak ya. Nah, kalau mufarokoh berarti imam berdiri untuk rakaat keempat, dia tasyahud kemudian salam. Ini mufarokoh. Dan ini juga boleh ya. Boleh karena hajat, karena ada kebutuhan sholatnya sudah selesai ya. Atau dia tetap menunggu imam, jadi ketika rakaat ketiga dia duduk tasyahud, kemudian menunggu sampai imam menyelesaikan rakaat yang keempat, salamnya bareng dengan imam. Tapi nanti dia sholat isyanya tidak berjamaah gitu ya. Nah, dia sholat isyanya tidak berjamaah. Tapi kalau dia mufarokoh, dia salam di rakaat yang ketiga, kemudian mengejar sholat isya secara berjamaah dengan imam meskipun dapat 1 rakaat. Gitu. Ini pendapatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Wa hadza mazhabul al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah. Dan para ulama yang lain juga berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat ya, ini al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu an ayyadkhulu ma'ahu bin niyatil isya wa yusallu ba'dahu al-maghrib wa yasqutu tartib huna mura'atan lil jamaah. Ini pendapat yang kedua, dia ikut sholat berjamaah, niatnya ya sholat isya. Kemudian setelah itu baru sholat maghrib. Menurut pendapat ini tartibnya menjadi gugur karena apa? Dalam rangka mengejar sholat isya secara berjamaah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat lagi yang ketiga, ya, ayusallu wahdahum sholatal maghrib. Dia sholat sendirian sholat maghrib. Ya. Kemudian tsumma yadkhulu ma'ahu fi ma baqiya min sholatil isya. Kemudian otomatis kalau sholat sendiri biasanya lebih cepat Pak ya. Lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat ya. Setelah selesai sholat maghrib, dia bisa sholat isya secara berjamaah dengan imam. Tetapi
menurut para ulama bahwa pendapat yang pertama yang lebih kuat, ya, lebih sahih. Kenapa? Ya, karena satu, tartib secara urutan dapat, ya, sholat maghrib dulu baru sholat isya gitu ya. Ya. Ini menurut para ulama, monggo ya. Jadi untuk sholat perbedaan apa? Perbedaan niat antara makmum dan imam itu boleh. Bahkan orang sholat wajib di belakang sholat sunnah pun boleh. Jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu boleh. Bahkan di sini menurut Imam An-Nawawi, wa tasihhu faridatan khalfa faridatin aqsaru minha. Ini jelas disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa sah juga sholat di belakang makmum, di belakang imam yang sholatnya imam itu lebih pendek daripada sholatnya makmum. Kalau tadi kan sholatnya imam lebih panjang, sholat isya dan sholat maghrib ya. Kalau ini kasusnya sholatnya imam lebih pendek, berarti imamnya sholat subuh, makmumnya sholat isya gitu. Kalau ini gampang kan, ketika imam salam, makmumnya bangkit lengkapi sholat isya. Kalau yang tadi kan imamnya lebih banyak 4 rakaat, makmumnya 3. Salamnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau yang imamnya lebih pendek, maksudnya cuma 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, kan kayak orang mukim bermakmum kepada musafir ya. Imamnya sholat qashar, makmumnya sholat sempurna ya. Ketika imamnya salam, makmum tinggal berdiri menyelesaikan. Jadi tidak ada masalah kalau yang kedua ini. Ini juga disampaikan oleh Imam Abdullah bin Bas ya. Sama ya. Ini berarti ulama kontemporer. Jika kamu masuk masjid, idza dakhaltal masjid wa sholatul isya muqamah, jika kamu masuk masjid sementara sholat isya sedang didirikan dan engkau ingat belum sholat maghrib ya, maka masuk saja bersama jamaah, ikut berjamaah, tetapi niatnya sholat maghrib. Jika imam, ya seperti tadi keterangannya, jika imam berdiri untuk sholat yang keempat, Anda bisa memilih 2 hal, mufaroqah, salam duluan, atau menunggu sampai imam selesai bareng salamnya dengan imam ya. Mungkin dalilnya para ulama tadi ya, dalilnya para ulama tadi diantaranya adalah bahwa ketika kita lupa dengan sholat, man nasyan sholatin aw naman sholatin falyusalliha hina dzakaraha, maka ketika dia ingat, kerjakanlah sholat yang dia lupa itu ya. Yang dia lupa sholat misalnya maghrib tadi, segera dikerjakan. Sholat isyanya setelahnya ya. Itu secara tartib juga dapat. Itu yang saya dapat dari fatwa-fatwa para ulama ya. Syekh Utsaimin juga fatwanya sama ya. Syekh Utsaimin fatwanya sama ya, bahwa ikut bersama imam. Yang tidak boleh adalah, kan tadi saya ada nyampaikan pendapat yang kedua bahwasanya dia sholat maghrib duluan sendiri Pak ya, kemudian ikut sholat isya secara berjamaah. Ini boleh kalau dia seorang diri, tetapi kalau jamaatan tidak boleh ya, mendirikan jamaah yang lain ya. Misalnya imamnya sholat isya, kita belum sholat maghrib, kita jamaah dulu maghrib, tidak boleh, karena di situ ada 2 jamaah. Tapi kalau sendirian itu dibolehkan. Kita sholat maghrib sendiri untuk ngejar sholat maghrib kita,
kemudian bisa sholat isya secara berjamaah. Begitu Bapak ya. Monggo ada yang mau dikoreksi, mau ditanyakan, mau ditambahi yang dapat pendapat ulama lain. Sebelum kita lanjutkan ke yang kedua ini, pertanyaan kedua. Oke. Nah, ia menyelisihi, tidak apa-apa. Menyelisihi imam di sini berbeda niat dengan imam tidak masalah. Ya dapat, dia kan sholat jamaah, cuma jamaah dia nilainya sholat maghrib, imam nilainya sholat isya. Secara fadilah jamaah dapat. Boleh, para ulama boleh. Di sini Imam Nawawi jelas sekali menjelaskan boleh menyelisihi pendapatnya niatnya imam ya. Niatnya imam di sini. Saya bacakan secara lengkap ya. Annahu tasihu sholatan nafal khalfal fard. Sah sholatnya orang yang sholat sunnah di belakang sholat fardu. Dan demikian sebaliknya, orang sholat fardu di belakang orang sholat sunnah ya. Kemudian juga sholat fardu yang satu di belakang sholat fardu yang lainnya. Seperti di sini contohkan ya, orang yang sholat duhur di belakangnya orang sholat asar. Orang yang sholat duhurnya belum ya. Dan juga sah sholat yang tadi ya, sholatnya imam lebih pendek daripada makmumnya. Wa kullu hadza jaizun bila khilafin indana, dan ini boleh semuanya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i begitu. Apakah ada yang tidak membolehkan Pak ya? Ini fatwanya para ulama Saudi ya, tetapi mereka banyak menukil mazhab Syafi'i. Padahal kan Saudi terkenal Hambali begitu ya. Wallahu alam, mungkin karena memang melihat yang lebih kuat pendapatnya mazhab Syafi'i dalam hal ini. Ibnu Baz, Syekh Utsaimin juga berpendapat seperti itu. Ngoten iki Pak. Jadi tidak di sini bahasana la yadurru, tidak membahayakan sholatnya makmum apabila ada perbedaan antara niatnya imam dengan makmum. Selama dulu kan kita pernah membahas ya, mutabaah mengikuti imam itu sah jika secara nizam sholatnya masih sama. Secara nizam ruku sujudnya sama bacaannya. Maksudnya yang nizamnya berbeda adalah orang yang sholat sholat duhur di belakang imam sholat jenazah. Itu nizamnya beda, tidak ketemu. Sholat khusuf ya, orang sholat duhur di belakang sholat khusuf. Itu secara nizam, secara tata cara berbeda. Kalau cuma berbedanya rokaatnya lebih banyak dan lebih sedikit, itu masih bisa diberi solusi oleh para ulama tadi. Satu, bisa mufarokoh. Dua, bisa menunggu sampai imam. Mufarokoh itu keluar dari jamaah ya. Jadi dia menyelesaikan diri sebelum imam selesai. Atau dia menunggu sampai imam salam kemudian salam bareng. Kan secara tangdim, secara tata cara sholat tidak ada bedanya, kecuali cuma bedanya di rokaat begitu. Ngerti Bang? Jadi para ulama mengatakan tidak masalah sholat orang yang berbeda niat antara imam dan makmum, dan itu dipraktekkan di zaman Rasul juga. Bahkan itu prakteknya adalah
sholat ada dua kali, ya. Ada dua hal. Satu, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Jadi ketika Nabi setelah selesai sholat, ada orang datang sholat untuk sholat sementara jamaah sudah selesai. Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Maksudnya kamu ikuti biar dia dapat pahala jamaah. Maka orang-orang yang ada orang yang sudah sholat wajib ikut sholat bersama dia. Sholatnya niatnya adalah sholat sunnah. Makmumnya sholat, imamnya sholat wajib. Kemudian ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat juga sudah ngimami di masjid sholat wajib. Kemudian dia pulang ke rumah untuk mengimami ahli baitihi, untuk mengimami keluarganya sholat wajib. Dia sudah sholat, misalnya dia sholat zuhur di rumah, di masjid. Laki-laki kan sholatnya di masjid ya berjamaah. Kemudian pulang mengimami istri dan anak-anaknya ataupun anak laki-lakinya masih kecil-kecil untuk sholat zuhur di rumah. Mereka sholat wajib, tapi dia yang sudah sholat di masjid, berarti sholatnya adalah sholat sunnah. Dan itu tidak ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang seperti itu, perbedaan niat antara makmum berpengaruh kepada kesohihan, sah tidaknya sholat seseorang, mestinya sudah diluruskan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh, monggo. Ya, kalau seorang diri gampang tadi ya, bisa, biar saya nggak mau misalnya mau menunggu aja biar sholat. Saya sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Kalau sendiri tidak masalah, tapi kalau jamaah tidak boleh, karena itu akan menduakan jamaah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan masbuk juga. Kalau kita sholat masbuk, ya, itu kan biasanya ketika imam tasyahud kita ikut tasyahud, padahal belum waktunya tasyahud. Misalnya ya, kita sholat isya tadi ada yang termasbuk 1 rakaat. Kemudian ketika imam dapat rakaat kedua, dia kan baru 1 rakaat. Ketika imam tasyahud, dia ikut tasyahud apa tidak? Jadi nomor Bu, tidak ya. Kalau dia bangkit, sholatnya batal jamaahnya. Kenapa? Menyelisihi imam. Itu disebut oleh para ulama, duduknya dia untuk tasyahud, ya, itu kan belum waktunya tasyahud aslinya, belum waktunya tasyahud, maka itu duduknya disebut jilsatun mutaba'atun, duduk dalam rangka mengikuti imam. Karena dalil umumnya Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam diangkat itu agar diikuti. Lucu, jenengan sudah mengangkat orang jadi imam, tapi jenengan sholatnya sendiri, berarti bukan berjamaah ya. Jadi imam tasyahud ya ikut tasyahud, imam ruku ya ikut ruku, begitu. Nah, terus permasalahannya adalah kalau bacaannya bagaimana? Karena bacaan tasyahud pertama dan tasyahud kedua berbeda. Kemudian di sini para ulama, kalau yang dia baca itu adalah bukan jatahnya tasyahud awal dia dan bukan jatahnya tasyahud yang kedua dia, maka dia membaca tasyahud sampai akhir tidak masalah. Karena di satu posisinya bukan tasyahud dia, kan dia baru rakaat pertama. Ini rakaat tasyahud itu kan setelah rakaat kedua kan ya. Ini rakaat pertama, berarti bukan tasyahud saya, bukan tasyahud awal, dan bukan tasyahud akhir juga, baru 1 rakaat. Maka dia boleh membaca tasyahud dari awal sampai akhir, sebagaimana misalnya tasyahud akhirnya imam, misalnya itu imam sholat subuh, berarti kan sudah tasyahud terakhir Pak ya. Ya, begitu. Kalau dalam sholat rubaiyah,
Kalau dalam sholat rubaiyah itu sholat yang 4 rakaat, dia masbuknya 2 rakaat, ngepasi imam tasyahud akhir, ngepasi dia tasyahud pertama. Ya. Ngepasi imam tasyahud akhir, dia tasyahud pertama. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya boleh membaca tasyahud awal saja. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil finnar. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadikan tasyahud pertama itu takhfif, diringankan, sehingga memang betul-betul bacaannya pendek, karena tujuannya untuk diringankan dan juga hukumnya sunnah. Ya. Akan tetapi kalau memang tasyahudnya dia adalah bersama imam yang tasyahud terakhir, sehingga waktu dia untuk duduk juga lama, maka ada ulama yang membolehkan, silahkan kalau mau membaca sampai akhir juga tidak masalah. Karena apa? Karena memang ada waktu untuk membaca begitu. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Jadi tetap fikih itu adalah majalul khilaf. Fikih itu tempatnya perbedaan pendapat. Nah, kita sebagai mukallaf, sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan tuntunannya adalah mengikuti sunnah Rasul, ya, melalui diajarkan oleh para ulama, maka mestinya kita dalam hal ini bertoleransi terhadap sesama muslim, dan dengan mau pilih yang mana monggo silahkan. Ya, gitu. Jadi ada 2 pendapat menurut mazhab Syafi'i, ya. Dia membaca tasyahud awal saja. Sebentar. Wa dhahaba Syafi'iyyatu ila annahu yaqulu fi hadzal julus fi hadzal hal fi hadhihi hali misla ma yaquluhu fi tasyahhudil akhir. Malah justru pendapatnya Imam Syafi'i itu mengikuti seperti seperti duduknya imam. Kalau imam tasyahud akhir, ya kita mengikut seperti duduknya imam. Bahkan cara duduknya. Imam kan duduk terakhir apa, Pak? Iftirash apa tawarruk? Bu, duduk tasyahud akhir itu iftirash apa tawarruk? Tawarruk. Iftirash itu kakinya didudukin, kalau tawarruk itu duduknya di lantai. Jadi kalau imam tasyahud akhir, walaupun kita baru 2 rakaat, kita ikut seperti tasyahud akhir. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, fala yukrahu addu'a lahu bal yustahab. Tidak makruh, berarti boleh. Artinya kalau mencukupkan sampai tasyahud pertama boleh, kalau mau melanjutkan sampai bacaan sholawat dan doa, monggo, bal yustahab, bahkan dianjurkan. Ngoten nggih, ini perbedaan pendapat. Sudah ngantuk, dikasih perbedaan pendapat, tambah ngantuk. Begitu Pak, ya. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Cukup? Iya Pak. Iya? Wajib. Salat lazim. Terutama salat tarawih. Oh, ngerti. Kalau salat tarawih, makmumnya berdatang sholat isya, itu hal yang biasa. Jadi kalau saya baru pertama kali di sana, saya dulu. Walaupun imamnya 2 rakaat. Kalau imam 2 rakaat, imam salam. Ya benar. Jadi hal yang biasa. Jadi perbedaan tentang niat itu nggak ada permasalahan. Ya.
Monggo yang lain menambahkan, itu menguatkan berarti. Sebetulnya kan sudah kita bahas di pembahasan tentang mutabaatul imam ya. Jadi hukum mengikuti imam di sana. Sudah dibahas di tentang sholat jamaah ya. Cukup Pak ya? Dilanjut apa sudah? Kalau dilanjut kita pembahasannya bukan sholat sekarang, puasa. Karena sebentar lagi puasa. Tadi kata adiknya alhamdulillah apa asik mau puasa gitu. Sudah kata sebentar lagi puasa. Kenapa adik? Sekolahnya libur gitu ya. Jadi doanya pakai doa-doa yang maksur dari Nabi Muhammad SAW, doa yang ada contohnya dari Nabi. Jadi pakai atau pakai doa sendiri tidak apa-apa, yang penting berbahasa Arab. Karena di dalam sholat kita tidak boleh memakai selain bahasa Arab. Misalnya lagi sujud, ya Allah, do Gusti, tidak boleh. Jadi kalau kita mau pakai doa sendiri pun boleh. Karena begini, ada satu riwayat, ya, satu riwayat seorang sahabat sedang sholat, sedang sujud, kemudian membaca doa yang sangat panjang. Di antaranya dia bertawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ini dibaca oleh seorang sahabat. Dibaca oleh sahabat sedang sujud membaca doa ini. Maka justru dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alahu bi asma'ihil a'dzam. Sungguh si fulan ini sudah memohon kepada Allah dengan berwasilah dengan nama-namanya yang agung. Nabi tidak mengingkari, berarti boleh. Doa itu belum diajarkan oleh Nabi, tetapi sudah diamalkan oleh seorang sahabat. Kalau itu tidak boleh, maka Nabi, loh kamu belum diajari doa ini kok. Nah, artinya begini. Jadi doa itu lafadz redaksi doa, ya. Kalau dalam tempat-tempat yang memang tidak muqayyad itu adalah sudah ditentukan doa-doanya oleh Rasulullah, maka kita boleh berdoa dengan doa-doa kita. Seperti setelah sholat bebas begini ya. Tetapi kalau dalam sholat itu ada perintah untuk memperbanyak doa dalam sujud, berarti juga boleh dengan doa-doa kita sendiri cuma berbahasa Arab. Ya. Atau yang doa yang sudah kita hafalan, Robbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Robbi firli wali walidayya warhamhuma boleh. Karena ketika kita sujud adalah posisi ketika kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru fihi doa. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud ya. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuka faqul fi kulli duburi sholatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sungguh saya mencintai kamu, maka bacalah doa ini di setiap akhir sholatmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantukanlah kami untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan untuk selalu memperbaiki ibadahku. Itu doa di akhir sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Cuma di sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Fi kulli duburi sholat, di setiap akhir sholat itu ada yang mengatakan di sujud, ada yang mengatakan di tasyahud, bahkan ada yang mengatakan setelah salam. Setelah salam itu kan masih rentatan sholat. Jadi ya sekali lagi fikih itu majalul khilaf. Ya. Sujud terakhir Bapak ini, di sujud terakhir kalau mau diperpanjang banyak doanya ya. Di sujud terakhir. Atau kalau maaf ya, kalau saya biasa mengamalkannya di tasyahud, Pak.
di tasyahud karena saya memahaminya akhir dari sholat itu ya tasyahud. Ada juga dalam Hayatus Sahabah itu dicantumkan Rasulullah juga mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaca di akhir sholatnya. Doanya begini, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Itu juga pernah diajarkan kepada Abu Bakar. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo di akhir sujud dengan mau memperbanyak doa silahkan ya. Ya tentunya ini juga sholat sendiri Pak ya. Kalau sholat berjamaah nanti makmumnya menjelang malah ini orang jangan-jangan sudah meninggal imamnya gitu ya. Kok sujudnya lama sekali gitu. Ya. Makmumnya yang sudah sepuh-sepuh nanti kasihan. Yang masih muda-muda kasihan lagi. Kadang-kadang malah yang kuat yang sepuh-sepuh ya, yang muda-muda yang kasihan, sudah nggak sabaran pengen segera nonton bareng, ngegame bareng gitu. Cukup nih Pak ya? Kemarin sudah kita bahas tentang puasa sunnah. Betul nggak? Apa saja puasa sunnah kemarin sudah kita bahas ya, mulai dari puasa Asyura sampai puasa Daud ya. Itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Kemudian ya, kapan kewajiban puasa itu berlaku? Kapan seseorang itu terus wajib puasa? Ya. Ya. Kalau puasanya puasa wajib kemarin ada berapa Pak ya? 1 Ramadan, 2 nazar, 3 1 Ramadan, 2 nazar, 3 kafarah. 4 satunya apa lagi? Iya kodok bener. Iya bener Pak Sis bener ya. Tapi ngantuk-ngantuk bisa jawab Pak Sis ini. Masya Allah. Masya Allah ya. 4 ya. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, dan puasa kodok. Itu yang wajib. Kalau puasa nazar berarti mulai wajibnya adalah ya ketika dia bernazar itu. Nazarnya apa yang diinginkan terlaksana maka mulai wajib untuk berpuasa. Dan yang lainnya puasa kafaroh juga begitu kalau kafaroh kan waktunya kapan saja begitu ya. Yang ada kaitannya dengan waktu dan itu waktunya adalah mudhoya, waktunya itu sempit, tidak ada waktu yang lain adalah puasa Ramadan. Kalau nazar kan bisa kapan saja Pak ya, waktunya 11 bulan. Nggak boleh puasa nazar, puasanya dilakukan di puasa Ramadan, nggak bisa. Double puasa wajib nggak boleh. Ya. Kemudian kalau puasa Ramadan waktunya cuma terbatas di bulan Ramadan. Maka disinilah kemudian para ulama membahasnya ya kapan mulai wajib. Ya mulai wajibnya kalau sudah masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu cara penentuan hilalnya adalah dengan yang ma'thur yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW itu dengan ru'yatul hilal. Ru'yah itu asal kata dari ro'a ya ru'yatan. Ro'a itu melihat. Ru'yatul hilal itu artinya melihat hilal, anak bulan. Hilal yang kecil ya di ufuk sana berusaha dilihat. Kalau terjadi mendung, ini sunnahnya dari Nabi Muhammad. Kalau terjadi mendung kemudian hilal tidak bisa dilihat, maka fakdurulah genap kira-kira ataupun takdirkan atau fa'atimu syahra salasin, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti ru'yatul hilal itu dilakukan di tanggal 29 bulan Sya'ban malam 30.
malam 30 Sya'ban. Kalau hilal terlihat berarti besok sudah Ramadan, bulan Sya'bannya cuma 29. Kalau bulannya tidak terlihat berarti besok masih Sya'ban, bulan Sya'bannya 30, Ramadannya lusa. Ya. Ru'yatul hilal itu ada dua macam. Ru'yatul hilal itu ada dua macam. Satu, ru'yah global, dua, ru'yah lokal. Ru'yah global bahasa Arabnya adalah wihdatul matla. Satu matla. Jadi kalau di Arab Saudi lihat, maka seluruh dunia sudah masuk Ramadan. Atau kalau di Indonesia sudah lihat, maka di seluruh dunia sudah masuk Ramadan. Begitu, itu namanya ru'yatul hilal ataupun wihdatul matla. Ya, jadi di dunia ini ada satu daerah yang melihat hilal, maka berlaku untuk seluruh dunia. Itu namanya ru'yah global. Nah, ru'yah global ini belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman para sahabat juga belum pernah. Di akhir-akhir hari ini saja baru terjadi. Karena tentunya setelah alat komunikasi menjadi canggih. Coba dibayangkan, zaman dahulu belum ada telepon. Mungkin enggak ru'yah global ini berlaku? Tidak mungkin. Orang yang dari Indonesia mau mengabari ke Saudi, dulu adanya zaman perahu, kapal perahu ya, zaman tahun 60-an saja kan, ya mungkin sudah ada telegram ya saat itu ya. Artinya mundur lagi ya, mungkin zaman belum ada telegram itu, mau ke sana harus naik perahu berbulan-bulan, Ramadannya sudah selesai. Maka ru'yah global ini baru terjadi setelah alat komunikasi canggih seperti adalah telegram ataupun yang lainnya. Jadi sebelum-sebelumnya berabad-abad itu menggunakan ru'yah lokal ataupun ikhtilaful matoli. Masing-masing daerah punya ru'yah masing-masing. Indonesia meru'yah hilal terlihat, ya waktu Indonesia berarti sudah wajib berpuasa. Misalnya yang ke timur lagi, Papua Nugini ataupun Timur Leste begitu, belum melihat, ya mereka belum wajib puasa. Bahkan semakin ke barat semakin mungkin melihat ya. Semakin ke barat semakin mungkin kelihatan. Itu namanya ru'yah lokal ataupun ikhtilaful matoli, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, dan generasi berikutnya beberapa abad kemudian ya. Karena pada saat itu memang belum ada alat canggih yang untuk bisa menginfokannya. Artinya kalau kita masih berpegang dengan itu pun, itu masih sesuai dengan sunnah. Bahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah kalau sudah melihat hilal, dan berbukalah kalau sudah melihat hilal. Fa innahu ma'alaikum fa'aqbilu iddata Sya'ban salatin. Kalau terjadi mendung tidak bisa dilihat, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Atau hadis yang lain, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah puasa bersama masyarakat di situ. Dan kalian berbuka beridul fitri adalah bersama masyarakat di situ berbuka. Jadi ini dalil bahwa ikhtilaful matoli, boleh menggunakan ru'yah lokal. Itu cara menentukan awal bulan Ramadan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Untuk yang berpendapat dengan ikhtilaful matoli itu ru'yah global, ru'yah lokal maaf, yang masing-masing, misalnya Indonesia itu ada ru'yah sendirinya. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama.
Itu cara menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal dan juga awal bulan Dzulhijjah. Cukup masalah penentuan awal bulan. Monggo Pak Ridwan. Iya. Tanggal itu maksudnya hisab. Hmm. Sebetulnya ini masalah yang sensitif ya, sensitif begitu ya. Masalah yang sensitif. Saya di sini akan menjawab bahwa yang kami pegang, yang kami yakini ya adalah bahwa penentuan awal bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah itu yang masyru', yang sunnah itu adalah menurut para ulama adalah menggunakan ru'yah. Memang ada ulama kontemporer yang membolehkan menggunakan hisab, diantaranya Imam Yusuf Al-Qardawi. Beliau membolehkan menggunakan hisab. Hisab itu perhitungan tanggalan begitu ya. Itu. Sebetulnya yang pakai ru'yah itu juga menggabungkan antara hisab dengan ru'yah. Kenapa? Karena untuk meru'yah itu kan berdasarkan hitungan tanggal juga. Hitungan tanggal ini tanggal 29 baru di ru'yah begitu. Jadi ini masalah sensitif ya. Kalau ditanya seperti itu ya saya jawab dengan pilihan saya saja ya. Bahwa saya lebih meyakini yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelahnya ya, bahwa menentukan awal bulan Ramadan itu dengan apa? Ru'yah, ru'yah hilal, melihat hilal. Dan itu metode yang paling gampang. Maksudnya kata Gus Baha itu metode yang paling gampang ya. Orang yang di pedalaman pun bisa melihatnya. Tapi kalau dengan hisab itu untuk orang-orang yang di pedalaman, kalau misalnya ya orang-orang primitif sekali, maksudnya tidak ada teknologi dan sebagainya, melihat hilal itu yang paling gampang. Semua orang bisa melakukannya, mestinya dengan latihan begitu ya. Berbeda dengan hisab. Tidak ada, karena waktu ada Rasulullah kan semuanya, semua pendapat marjuh otomatis tidak dipakai begitu ya. Jadi dalam penentuan awal bulan ya Rasulullah SAW yang di situ memerintahkan untuk melihat hilal. Satu orang saja melihat sudah cukup, satu orang adil, tidak harus banyak-banyak. Satu orang adil bisa melihat maka sudah bisa menjadi dasar untuk mengawali bulan Ramadan atau mengawali bulan Syawal atau mengawali bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah juga begitu. Bisa jadi di Indonesia tanggal 9, di Saudi sudah tanggal 10. Tidak masalah. Tidak masalah. Buat para ulama begitu ya. Karena memang kita puasa Arafah itu bukan berdasarkan tempat Arafah, tetapi berdasarkan tanggal 9 Dzulhijjah. Mengingat puasa Arafah itu syariatnya lebih dahulu daripada syariat haji. Jadi syariat puasa Arafah itu lebih dahulu daripada syariat haji. Baru haji, betul. Jadi puasa Arafah dulu, baru haji. Ya. Sudah ada puasa Arafah. Ya. Berdasarkan hari, tanggal. Betul. Kan belum ada wukuf. Otomatis kalau syariat haji belum ada, otomatis belum ada wukuf. Kan ada yang berdalil kalau jamaah haji wukuf berarti di luar Arafah puasa Arafah ya. Sementara
pertanyaannya, lah dulu sebelum ibadah haji ada, padahal sudah ada puasa Arafah, terus patokannya apa? Ya, itu adalah patokannya tanggal 9 Zulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Tapi juga ada yang tetap kekeh bahwasanya patokannya adalah wukuf di Arafah. Monggo, ini masalah fikih. Ya, mboten napa-napa. Betul ya, yang penting tidak menyalah-nyalahkan, tidak mengatakan sesat orang yang berbeda pendapat. Kita harus pegang prinsip ya, bahwa istihad seorang la yang putul istihad bil istihad. Istihad seorang ulama tidak bisa gugur dengan istihad ulama yang lain. Mazhab Syafi'i sudah, Imam Syafi'i dan para ulamanya sudah beristihad suatu masalah, kemudian misalnya Imam Ahmad dan para murid-muridnya juga beristihad masalah yang lain, maka dua-duanya ini bisa dijalankan. Sama-sama jalan, sama-sama dibenarkan oleh syariat. Ya. Dan nanti nanti masyarakat bingung, jangan bingung, tinggal pilih salah satu. Karena kata Umar bin Khattab, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya umat Islam itu adalah rahmat, memudahkan, monggo. Tapi tidak boleh tatabu'ur rukhos, tidak boleh memilih-milih yang ringan-ringan. Kalau dalam urusan ini saya pilih madhab ini karena ringan, urusan ini jadi ambil yang ringan-ringan semua, ini tidak boleh. Tapi kalau dalam memilih, carilah yang kuat. Ya, misalnya kayak tadi ya, saya sampaikan menurut kami pribadi bahwasanya untuk penentuan awal Ramadan itu yang lebih kuat ru'yah. Kenapa? Memang dalil-dalilnya perintah Nabi untuk melihat dengan mata, begitu ya, untuk melihat dengan mata. Jadi patokannya adalah yang dalilnya kuat, bukan yang ringan-ringan. Kalau yang ringan-ringan nanti kacau nanti, begitu ya. Cukup nggih Pak? Satu lagi monggo. Bisa 29, bisa 30 Pak. Belum pasti juga Pak, karena itu kan berdasarkan ru'yah. Ya, bisa jadi tidak kelihatan, bisa jadi kelihatan, maka masih sifatnya masih ada kemungkinan. Jadi nggak bisa dipastikan. Kalau sudah bisa dipastikan kan nanti larinya ke hisab, begitu kan? Kalau sudah dipastikan berarti kan larinya nanti ke hisab. Jadi belum bisa dipastikan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Cukup ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.